Hai, balik lagi sama aku, si istri tukang jajan. Karena kita, para istri, pasti pada jajan. Cerita horor lagi yuk. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Soalnya sekarang musimnya lagi berubah nih. Aku sendiri juga masih proses sembuh dari radang tenggorokan. Oke, langsung ke cerita ya. Kali ini aku mau cerita horor. Kita ganti tema ya. Kemarin-kemarin kan temanya kantor nih. Kali ini temanya adalah liburan. Tapi sebelum aku cerita, aku mau ngingetin ya, jangan lupa like sama subscribe sama share video ini ke teman-teman kamu. Dan kalau aku udah 10.000 subscriber, aku bakalan cerita teror pocong yang dialamin sama mama aku selama hampir 40 hari. Aku aja yang denger cerita itu merinding. Kali kalian ya. Oke, langsung ke cerita. Oke, ini ceritanya kejadiannya cerita aku dan cerita temen aku. Sebenarnya ini dua cerita yang berbeda ya, tapi posisinya kita di umur yang sama gitu. Jadi ini kejadiannya waktu kalau nggak salah aku SMP kelas 2 ya, sekitar tahun 2002 atau 2003 gitu. Ini mulai dari cerita aku dulu. Jadi aku tinggal di salah satu komplek di mana orang tua aku nih lumayan akrab sama beberapa keluarga yang tinggal di komplek ini nih. Nah, salah satu orang di komplek ini nih, dia ngajakin, kebetulan dia lagi sewa villa di salah satu daerah gitu. Sewa villa di puncak, aku nggak mau sebut daerah mana ya gitu. Nah, ngajak keluarga aku, keluarga tetangga lain, total ada 4 keluarga deh. Nah, ini aku cerita dulu ya. Nah, keluarga aku terdiri dari 4 orang nih. Orang tua aku, mama, papa, aku sama adik aku perempuan. Kebetulan aku sama adikku nih selisihnya 6 tahun ya. Jadi aku SMP kelas 2 itu umurku kalau nggak salah 13. Nah, adikku tuh masih umur 7 tahun, berarti baru masuk sekolah. Dan kebetulan ada keluarga lain yang suami istri, anaknya 2 cowok, teman kecil aku. Terus ada lagi suami istri, waktu itu mereka belum ada anak gitu. Dan satu lagi suami istri punya anak sama 2, tapi anaknya yang pertama perempuan, yang satunya laki. Nah, yang pesen villa ini kebetulan yang si keluarga yang terakhir ku cerita ya, yang suami istri punya anak perempuan 1, anak laki-laki 1, anak lakinya yang paling kecil. Waktu itu masa anak laki-lakinya, kita sebut saja si anak laki-laki ini adik D ya. Si D ini masih umur tahun 2 tahun kalau nggak salah, inget aku deh. Nah, dia sudah sampai duluan dan 2 keluarga lain udah sampai duluan. Nah, keluarga aku kebetulan kita datangnya belakangan nih, karena di hari itu kalau nggak salah ada acara keluarga gitu. Jadi abis acara keluarga baru nyusul mereka. Nyampe lah kita di villa di puncak itu jam 10 malam kalau nggak salah baru nyampe. Nah, pas kita sampai, yang keluarga yang nyewa ini masih bangun nih, yang lain udah tidur, mungkin karena habis harian main atau apalah gitu. Nah, kebetulan aku kasih tahu layout villanya ya. Jadi villanya tuh rumah panggung, di tengahnya tuh ada kolam. Jadi rumah panggung nih, kolam, rumah. Jadi ada 3 rumah kan. Nah, kebetulan si yang ngajak kita ini yang punya anak perempuan sama laki, dia sewa 3-tiganya tuh. Jadi aku bareng sama satu keluarga yang punya anak kecil ini, karena kebetulan akrab banget deh sama mama juga. Suami istri yang punya anak kecil ini, dia sewa 3-tiganya. Terus dia sewa rumah yang tengah nih, kebetulan yang tengah itu yang ada ke kolam renang, dia ada 2 kamar, jadi aku nginep sana. Nyampe jam 10 malam, udah sampai nih, biasa assalamualaikum, say hi, ngobrol gitu, kayak maaf ya baru nyampe karena tadi gini, terus disuguhin makan, terus sempet lah ngopi bentar orang tua aku. Nah, habis itu aku sempet lah sama adikku makan cemilan gitu. Habis makan mama bilang tuh, habis makan kamu
tidur gih gitu kamar. Oh iya mah gitu. Ya udah, jadi habis makan tuh aku sama adikku langsung kamar tidur. Nah ini kejadiannya waktu aku sama adikku udah tidur ya. Jadi si mamah ini pas ngobrol sama suami istri ini, si anaknya yang paling kecil kebangun nih, yang masih umur setahun 2 tahun lah, masih kecil, kebangun sama si istrinya digendong gitu. Oh ya sini bentar gendong dulu ya. Kebangun kayaknya ini aus gitu. Terus sambil si suaminya ini lagi bikinin susu gitu di botol buat si anak ini. Kalau nggak salah masih nyusu di botol. Kebangun terus digendong. Kebetulan gendong sama ibu itu posisinya yang kepalanya ditelungkupin ke sini nih. Jadi si anaknya pemandangannya ke sana gitu kan. Pemandangannya ke jendela yang menghadap si kolam. Pas anaknya udah berhenti nangis, tiba-tiba dia tangannya gerak dari dada gini. Nah si ibunya yang gendong kan nggak ngeh, yang ngeh mama aku. Si anaknya gini, bye bye gitu. Nah mamaku ngeh tuh, mamaku langsung bangun. Mamaku bilang gini, dek kamu ngapain? Bye bye. Bye bye. Mamaku nanya kan ke ibunya, oh biasanya dia kalau bye bye gitu kalau dada gitu sama orang. Emang ada orang, kata si mamaku kan. Ibunya bilang, coba lihat ada orang nggak yang didadahin sama dia. Karena waktu itu mamaku sama ibunya positive thinking, mungkin salah satu penghuni kamar yang lain yang tetangga kita juga lagi keluar kamar, entah mau ngambil barang ketinggalan di mobil gitu kan, jadi keluar dulu, jadi dada sama si D. Begitu mamaku lihat keluar, nggak ada tanda-tanda nih, cuma mamaku udah feeling gak enak. Terus mama nanya, dek dada-dadanya sama siapa? Kebetulan mamaku tuh lihat ke arahnya, ke arah kolam kan, sedangkan posisinya itu nih villa yang aku sama mamaku nginep, rumah panggung nih kolam, ujungnya tuh kayak ada sungai gitu loh, jadi ada jalan setapak, ada sungai tapi ditutup pagar gitu, nggak bisa kesana. Terus dadah sama siapa, kata mamaku gitu. Si anak itu bilang, itu di mana? Di kolam, kata mama gitu. Itu gitu. Terus mamaku ngeliat kan di kolam gak ada siapa-siapa. Pas dia ngeliat lebih lurus ke arah sungai, kaget lah dia. Di dekat sungai itu si mamaku lihat ada perempuan rambutnya panjang tapi nutupin mukanya gitu, jadi ketutup mukanya nggak kelihatan, kata mama. Bajunya putih, terus tangannya tuh lagi gini-gini, tapi gini-gininya tuh kayak di dalam bajunya gitu, gini. Mamaku langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Terus ibunya yang bilang, kenapa bu? Gitu ngomong mamaku. Nggak apa-apa. Terus mamaku tuh buru-buru nutup tirai. Nah, habis itu mamaku bilang, kebetulan kan pasangan suami istri orang Sunda ya, mamaku tuh bisa bahasa Sunda. Pokoknya mamaku tuh bilang kalau nggak salah itu tuh dia ngelihat demit, mamaku gitu. Terus yang gendong, astagfirullahaladzim gitu. Ya udah, makanya ditutup. Dan habis tutup korden, habis itu si mamaku bilang, udah teh, kita tidur aja yuk gitu. Iya. Terus akhirnya si suaminya yang udah kelar bikin susu tuh bilang, kenapa mah gitu, ngomong ke istrinya yang gendong itu, udah ntar cerita di kamar aja, tidur aja yuk sekarang. Udah gitu. Terus akhirnya pada masuk kamar, ya udah tidur. Besok paginya pas bangun dibahas gitu sama para suami-suami lah gitu ya. Si bapaknya si D ini langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Iya, makanya daripada lama-lama ngeliat ntar kenapa-napa, udah langsung tidur aja. Si bu ini nyebut nama mamaku, langsung nutup jendela pakai gorden, karena waktu kejadian itu emang si posisi jendela tuh bener-bener kaca doang, gak ada teralis, yang bukan yang bisa kita buka gini, enggak, cuman kaca doang polos gitu, dan hordennya dalam kondisi kebuka, jadi tutup lagi. Nah, aku ada satu cerita lagi tentang villa di puncak, tapi ini yang ngalamin teman aku ya. Kita sebut aja teman aku namanya si I, perempuan. Itu dia waktu tahun 2003, kebetulan dia seumur aku kan, umur 13-14 lah, kelas 2 SMP tuh. Nginep lah di salah satu hotel di puncak sama saudara-saudaranya. Nginep villanya gede, kata dia, rumah 2 lantai, ada kolam renang gitu. Nah kebetulan dia sama saudara-saudaranya namanya masih ABG, sempet lah pas sampai villa sore tuh masih main-main lah,
terus nyiapin buat makanan. Biasa kan kalau ke villa di puncak tuh entah bakar jagung, bakar ayam gitu deh. Nah malamnya akhirnya diputusin lah para tante-tante, maksudnya yang ibunya dan adik kakak ibunya tidur di bawah sama sama para omnya lah dia, sedangkan yang anak-anak ABG itu pada tidur di atas. Nah dapat kamar tuh cukup gede. Di kamarnya tuh ada pintu sama jendela, tapi pintunya bisa dibuka ngarah ke balkon teras gitu. Terus dia malam nih jam 11 tuh dia masih bercandaan tuh sama sepupu-sepupu yang lain. Terus habis itu udah tidur yuk gitu, udah jam 11 nih, anak masih berisik gitu kan. Nah terus dia akhirnya mutusin untuk ya udah mau tidur, tapi pas dia mau tidur tuh sepupunya yang sebelah itu masih ngajak ngomong gitu, jadi dia akhirnya nggak tidur, ngomongnya bisik-bisik. Kebetulan dia posisi tidurnya itu dia ngadep ke si jendela ini nih, jendela yang bisa dibuka itu, jadi pintu bisa dibuka ke balkon, sini jendela. Dan saat itu lagi pakai tirai tipis yang tirainya kita bisa kelihatan dari luar gitu. Nah di tengah obrolan dia sempet ngelihat ada di jendela yang sebelah kanan ya, jatuhnya ini kalau kita ada jendela sebelah kanan dia tuh kayak ada kepala lagi begini, rambutnya tuh panjang cuma kayak siluet. Terus dia pas lihat kayak mungkin aku halu kali ya tadi gitu. Terus dia lanjutin ngobrolnya. Terus dia sambil ngobrol nih, dengerin sepupu yang ngobrol, dia sempat lihat masih ada tuh posisinya masih sama kayak begini. Cuman dia akhirnya mikir, paling sih ini kali usil gitu. Jadi dia punya satu saudara yang emang usil gitu, mungkin naruh topeng film Scream, kalian tahu kan yang topengnya begitu ada rambutnya gitu. Nah mungkin ditaruh itu. Terus habis itu dia masih dengerin sepupunya cerita sampai tiba-tiba dia ngelihat kok karena posisinya kan ini jendela nih, pintu-pintu, dia di sini, sepupunya di sini ngadep ke dia, ini dia ngadep ke sana. Tiba-tiba dia sempet lah ngeliat sepupunya kan gambar yang sono. Nah pas dia ngeliat lagi ke sebelah sana, nih aku pas ceritain temenku nih agak merinding ya. Dia ngeliat ini sepupunya nih, ini dia nih, ini sepupunya. Di sini tuh ada kayak perempuan mukanya kayak nenek ngeling-ngeling gini. Terus dia langsung gitu, wah gitu, dan dia langsung nutup pakai selimut gitu, teriak gitu kan. Pas dia teriak gitu, itu om sama tantenya pada naik dong, kenapa gitu, kenapa gitu. Enggak, tadi aku lihat ada ini gitu. Terus lihat ada nenek lagi begini, kata dia gitu. Gak ada apa-apa. Pas dicek, pas dia buka selimut emang udah gak ada apa-apa lagi, dan di jendela pun udah gak ada topeng yang begini gitu kan. Terus dia bilang, tadinya aku pikir si ini, dia sebutlah nama sepupunya yang usil tuh, naruh topeng ini buat nakutin aku. Nah sepupunya yang dibilang usil ini bilang, loh aku nggak naruh apa-apa, aku nggak bawa apa-apa, nggak jailin kamu juga, dia bilang gitu kan. Terus habis itu, masa sih gitu, iya bener aku nggak ngapa-ngapain, katanya gitu. Terus tadi aku lihat apa, mungkin kamu halu kali, udah tidur lagi deh gitu. Ya udah, akhirnya mereka tidur. Besok pagi pas kebangun itu temanku kan posisi tidurnya sepupunya dia nih ngadep ke dia, terus sini ada dia, ada sepupunya lagi, karena pakai kasur yang dieler gitu di lantai, jadi panjang gitu kayak bukan itu. Terus sepupunya yang tidur di belakang dia ngomong ke dia pas makan, kamu semalam lihat nenek kayak begini? Iya gitu. Terus tahu nggak kalian, ternyata sepupunya yang tidur di belakangnya bilang, kan aku tidur ngadep ke jendela ya, ngadep ke kamu. Terus aku juga lihat nenek yang kamu lihat. Astagfirullahaladzim, langsung kayak gitu. Wah langsung gempar tuh satu keluarga. Akhirnya habis cerita kayak gitu, yang tadinya mereka mau pulang siang jadi pulang pagi saat itu juga. Jadi habis heboh itu langsung buru-buru sarapan, rapi-rapi, terus on the way balik lah ke Bekasi lagi. Dan dia bilang dia udah gak mau nginep di villa itu lagi. Ini villanya bukan villa yang rumah panggung aku itu ya, ini beda villa lagi. Aku gak mau spill villanya di mana, karena biar gimana pun, mau dimanapun, ya mereka pasti ada di mana-mana. Tapi aku tetap ngasih nasihat juga ya buat teman-teman. Biasain kalau ke tempat baru itu permisi dulu lah gitu, walaupun dalam hati gitu, kayak
mungkin kalau aku muslim assalamualaikum, permisi. Kalau bisa disempetin untuk yang muslim ya sempetin wudu dulu, sholat dulu di situ. Atau kalau yang non mus datang permisi, doa dulu gitu. Sebenarnya aku ngajarin kayak gini buat bersopan santun aja sih. Dan kalau bisa jangan sompral ya, karena kita tuh nggak tahu lah di tempat yang kita datangin itu kayak gimana gitu kan. Jadi lebih baik kita bersopan-sopan, berbaik-baik deh gitu di tempat baru. Makasih yang udah mau nonton. Maaf kalau ceritanya kurang serem. Oke, uploadan aku berikutnya aku bakal cerita pengalaman temanku yang horor. Banyak banget, sampai jujur aku harus ngerangkum dulu, sampai aku harus filter nih boleh nggak ya yang mana yang aku bisa ceritain, mana yang enggak gitu, karena ceritanya banyak banget. Jangan lupa di like, di subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Terus ngingetin lagi kalau udah 10.000 subscriber aku bakalan cerita teror pocong yang dialamin sama mama aku hampir 40 hari. Aku pasti ceritain merinding banget. Apakah kalian akan merinding juga? Jangan lupa ya ajak teman-teman buat subscribe juga. Nanti kalau udah cepet 10.000 aku bisa cepet ceritain itu. Makasih. Jaga kesehatan. Dan buat para istri jangan lupa jajan nih ya, karena kita para istri pasti pada jajan. Ciao.